Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan, kami berdua sangat bersyukur kepada Tuhan di kesempatan kali ini. Dan kami berharap juga Bapak Ibu Saudara dalam perjumpaan ini dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kesempatan kali ini kami rindu untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan dalam perenungan yang terambil dalam surat Paulus kepada Titus pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-16 ya. Di sini ada dua judul perikop. Yang pertama di ayat 1 sampai yang ke-4 itu salam, yang kemudian ayat 5 sampai yang ke-16 itu tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh untuk perenungan firman Tuhan di kesempatan kali ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan yang terus melayakan kehidupan kami untuk menikmati nafas hidup kuat sehat. Terima kasih Bapa di surga, dan kesempatan di saat ini kami rindu membagikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan berita firman-Mu, dan kami rindu juga Roh Kudus menuntun dengan hikmat Tuhan, sehingga firman yang kami sampaikan benar-benar itu menjadi isi hati Tuhan untuk kami sampaikan kepada umat. Terlebih Tuhan memberkati kami berdua dan memberkati banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, Roh Kudus memampukan setiap kami untuk kami dapat juga melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ini kami Tuhan, ini firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti biasa kita akan melihat 3 bagian dalam perenungan firman Tuhan di saat ini. Yang pertama, kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang dari kitab Titus. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi pesan teks ya, sesuai dengan bacaan Titus pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-16. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan melihat apa implikasi hubungan dengan tema dari MPTPJ di sepanjang minggu ini. Ya, nanti Bapak Ibu mendengarkan dengan stay terus dalam perenungan firman Tuhan di saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam MTPJ Gemim edisi 20-26 Februari 2022 ini kita menemukan satu tema, yaitu keteladanan dan kompetensi pelayan Tuhan. Maka mari ikuti perenungan dari Titus pasal 1 ayat 1 sampai 16 berikut ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Titus adalah surat pribadi dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada Titus, yang pada ayat yang keempat disapanya sebagai anakku yang sah menurut iman. Surat ini disebut surat penggembalaan atau surat pastoral karena membahas masalah yang berkaitan dengan peraturan gereja dan pelayanannya, dan bersifat pribadi ya kepada seorang Titus. Nah, siapa Titus? Titus adalah seseorang yang sudah bertobat dan menjadi pendamping dekat dari Paulus dalam pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Hubungan erat ini dapat kita temukan dengan disebutnya nama Titus kurang lebih ada 13 kali dalam surat-surat Paulus. Dia adalah orang yang bertobat dalam pelayanan Paulus dan disapa dengan sebutan dekat sebagai anak rohaninya, di mana Paulus memposisikan diri sebagai orang tua dalam iman supaya Titus sebagai pelayan yang masih muda bersemangat dalam menata layani gerejanya yang ada di Kreta dengan baik, dan juga mempunyai kemampuan melayani dengan baik pastinya. Titus juga disebut menjadi teman sekerja Paulus yang terpercaya dalam pelayanan dan dijadikan sebagai wakil Paulus setidaknya untuk satu tugas penting, yaitu ke Korintus selama perjalanan misi ketiga dari Paulus. Bahkan di sini
Titus disebut sebagai teman sekerja Paulus di Kreta. Paulus dan Titus bekerja bersama-sama dalam waktu singkat di Kreta, sebuah pulau yang terbesar dan terpadat di Yunani, di Laut Mediterania, dan banyak didiami oleh orang-orang Filistin. Nah, masyarakat di Pulau Kreta ini hidup sangat bebas, sehingga keadaan di Kreta memang sangat mengecewakan. Gereja yang tidak terorganisasi dengan baik, bahkan banyak tingkah laku anggotanya yang sangat ceroboh. Dan keadaan di Kreta ini disebabkan oleh gabungan dari masalah moral maupun juga tentang ajaran Yudaisme ya, yang menyangkal siapa Allah, sehingga mereka hidup tidak tertib. Mereka suka mengacau, bahkan mereka hidup untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus menugaskan Titus untuk melanjutkan pelayanannya di antara orang Kreta, sedangkan dia sendiri melanjutkan perjalanan ke Makedonia. Paulus menulis surat ini kepada Titus, terutama untuk menugaskan Titus pada beberapa hal yang akan kita bahas nantinya pada teks selanjutnya, dan sebenarnya dapat kita baca dan temukan jelas pada pasal setelah bacaan hari ini di kitab Titus ya, sebuah surat pastoral yang ditulis Paulus pada tahun 65 dan 66 Masehi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari Titus pasal 1 ayat 1 sampai 16 ini kami membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ayat 1 sampai yang keempat mengenai pengantar berisi siapa penulis dan tujuan dari surat ini. Kemudian ayat 5 sampai yang ke-9 mengenai maksud surat tentang penetapan penatua. Kemudian juga ayat 10 sampai 14 menegur dengan keras para penyesat, dan terakhir ayat 15 sampai 16 tentang kehidupan dari para penyesat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di ayat 1 sampai yang keempat. Dalam bagian ini Paulus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah. Sebuah perkenalan yang mau menekankan bahwa dia berbicara sebagai seorang hamba Allah. Berarti untuk mengerjakan perintah Allah. Ini jelas karena diikuti untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Nah, bicara orang pilihan berarti membicarakan semua orang yang dipanggil menjadi hamba atau pelayan Tuhan ya, yaitu kehidupan mereka sebagai contoh pelayanan, sebuah gambaran hidup seorang pilihan Allah yang menjalankan maksud Allah dan bekerja demi memuliakan Allah. Selanjutnya saya garis bawahi tulisan Paulus di sini bahwa Allah tidak berdusta. Ada pada ayat yang kedua dapat kita baca betapa Allah yang menjanjikan hidup kekal itu setia pada janji-janjinya, yaitu kepada orang-orang pilihan Allah. Bagian ini diakhiri dengan memperkenalkan identitas penerima surat, yaitu Titus. Jadi tokoh dalam bacaan ini sangat jelas. Yang pertama, Tuhan Allah sebagai tokoh utama yang digambarkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang berjanji dan tidak berdusta. Dia yang menjadi pusat pemberitaan Paulus bagi Titus ya. Dan kemudian yang kedua tokoh yang ada yaitu Paulus sebagai hamba dan rasul Kristus. Dan yang ketiga tentang Titus yang kita baca di ayat 4. Titus sebagai seorang muda seperti Timotius dalam pelayanan ya, namun yang berbeda kalau Timotius dididik sejak kecil oleh neneknya Lois, tetapi Titus di sini bukan seorang Yahudi, namun dia adalah seorang muda yang bertobat. Sudah dijelaskan tadi di awal kesetiaannya dalam pelayanan bersama dengan Rasul Paulus. Nah, kata Paulus, menurut iman kita bersama di ayat 4 dapat kita baca. Jadi hal imannya akan Tuhan Yesus ini diketahui benar oleh Paulus yang menyebut diri sebagai ayah rohaninya.
Bapak Ibu Saudara, selanjutnya yang kedua ayat 5 sampai 9. Dalam ayat ini kita menemukan ya syarat-syarat bagi penatua, penilik jemaat untuk ditetapkan kemudian oleh Titus yang waktu itu ada di Pulau Kreta. Dalam latar belakang tadi sudah dijelaskan posisi Pulau Kreta ini, pulau yang padat, yang terkenal dengan seks bebas dan hidup yang kacau. Pesan surat ini sebenarnya juga sudah dipesankan oleh Paulus kepada Titus. Maka jika diingatkan kembali, sebenarnya ini bukan sesuatu yang main-main. Mengatur apa yang perlu diatur, ada di ayat 5 ya, menunjuk apa yang perlu Titus segera atur, baik sebelum penetapan penatua yang kata Paulus, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Maka apa pesan itu ada di ayat-ayat selanjutnya. Dapat kita baca di ayat ke-6, penatua di setiap kota haruslah orang-orang yang tak bercacat, artinya orang-orang yang sempurna. Dalam hal apa? Ya, dari dalam rumah dia bersikap baik sampai di luar rumah. Seseorang yang tidak kurang atau tidak lengkap hanya karena di rumahnya mungkin seperti ini, kemudian di luar rumah lain lagi ya. Sehingga gambarannya jelas di sini, mempunyai satu istri, anak-anaknya hidup beriman dan seterusnya. Kemudian di sini juga hidupnya tidak senonoh atau tidak tertib ya, bukan orang yang seperti itu. Kemudian juga bukan orang yang kurang lebih dari kehidupan orang di Kreta, dia tidak sama dengan penduduk kebanyakan di sana. Nah, selanjutnya di ayat 7 sebagai pengatur rumah Allah disebut penilik jemaat, maka haruslah orang yang tidak bercacat. Ini diulang dalam artian ada kekurangan karakter yang membuat kewibawaan, pengajaran hidupnya tidak pantas dan kemudian menjadi batu sandungan ya ketika memberitakan sesuatu. Nah, selanjutnya bahwa seseorang yang dia tidak angkuh, sifat yang suka memandang rendah kepada orang lain, tinggi hati, sombong, congkak. Selanjutnya bukan pemberang atau pemarah yang mudah darah tinggi. Kemudian bukan peminum apalagi sampai mabuk dengan anggur, kemudian melakukan yang tidak pantas. Selanjutnya apalagi syarat-syaratnya, bukan pemarah, tidak serakah atau tidak selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki, loba, tamak, rakus. Sebaliknya, memiliki sikap dan cara hidup seperti yang dapat kita baca di ayat 8 dan 9. Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian bagian ketiga ya, kita melihat dari ayat 10 sampai ayat 14. Ini mulai bicara tentang para penyesat yang Paulus tegur dengan keras dan tujuannya baik. Saat mengingatkan ini kepada Titus yang ada di Kreta, bagi Paulus, kehadiran penyesat dalam pengajaran yang tidak benar akan membawa jemaat sulit mengalami pertumbuhan. Maka Titus jangan takut kalau menghadapi para penyesat. Mulut mereka harus ditutup, sehingga tidak merusak hanya dengan maksud jahat. Ini kok kalau lihat masalahnya UUD, ujung-ujung doi, sampai membelokkan kebenaran dengan sikap-sikap yang memalukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kalangan penyesat sendiri, kehidupan orang Kreta memang sudah tidak asing dengan kejahatan. Dapat kita baca di ayat 12 ya, bahwa seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi Paulus memang sikap-sikap ini harus ditegur dengan keras agar bisa membalikan keadaan.
Dalam apa? Dalam hal pengajaran yang sehat, yang berujung bahwa jemaat itu hidup sehat dalam iman. Bagi Paulus, hati-hati karena ajaran palsu ini akan menjadi dongeng yang memang disukai oleh sebagian orang, namun harus dijauhi. Karena apapun yang bukan kebenaran, jangan sampai didengar dan kemudian dilakukan, karena itu kan membelokkan ya iman kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir ayat 15 sampai 16. Di sini sebenarnya masih juga bicara tentang kehidupan para penyesat. Namun sebagai penutup di ayat 15 Paulus gambarkan perbedaan antara suci dan najis. Namanya suci berarti bersih, bebas dari dosa, celah dan noda ya. Berarti bicara tentang yang murni, kudus, saleh. Sedangkan najis memiliki arti sebaliknya, kotor dan menjijikan. Paulus sengaja memperbandingkan hal ini untuk membuat penegasan mengenai kehidupan para penyesat dengan mereka yang hidup melayani Tuhan. Orang suci itu melayani Tuhan dan terus menyadari hidupnya ada karena pertolongan Tuhan. Sementara itu orang najis, yaitu para penyesat, mereka membiarkan dosa merusak seluruh hidupnya. Disinilah Paulus menguatkan tapi juga mengingatkan Titus untuk melihat perbedaan keduanya, mempersiapkan yang sungguh melayani dalam pelayanan dan kemudian menegur dengan tegas mereka yang hidup menyesatkan atau memutarbalikkan kebenaran demi mencari untung. Nah, di bagian ini tepatnya ketika kita membaca ayat 16, Paulus memberi gambaran tentang keberadaan para penyesat dan mereka yang telah terpengaruh dengan ajaran sesat. Mereka mengaku mengenal Allah, namun tidak menghidupi perintah Allah dalam perbuatan. Hidup mereka sungguh keji dan durhaka. Hati dan pikiran sudah jahat. Lain di hati, lain di mulut. Terlihat seolah-olah mengenal Allah, padahal bermaksud jahat, bermuka dua ya, atau munafik. Nah, jelas sekali bahwa Paulus melihat sebuah kehidupan yang tidak baik, bahkan bisa dikatakan sangat berbahaya dalam hal pertumbuhan jemaat seluruhnya. Karena dengan adanya hal-hal ini akan menyebabkan kemunduran bagi pemberitaan Injil. Maka Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini Titus punya tugas yang tidak main-main. Karena Titus harus menata kembali pelayanan yang ada dengan memperhatikan hal-hal penting yang sudah kita baca di atas. Sehingga kalau hal ini diperhatikan, dilakukan, maka Titus sudah kemudian bisa satu step lebih maju dalam menetapkan penatua ya, penilik jemaat, orang-orang yang sungguh melayani Tuhan di jemaat di Kreta. Bapak Ibu Saudara, tema di sepanjang minggu ini mengenai keteladanan dan kompetensi pelayan Tuhan. Melalui bacaan yang sudah kita baca, Titus pasal 1 ayat 1 sampai 16 yang memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama, kita bahas dulu sesuai dengan tema Gemim tentang keteladanan dan kompetensi pelayan Tuhan ya. Kita mau lihat hal ini terlebih dahulu. Nah, bicara tentang keteladanan, bicara hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Sedangkan kompetensi bicara tentang kemampuan, mutu, dan kualitas. Kalau bicara juga pelayan Tuhan, maka bicara semua orang percaya dan mereka yang kemudian secara khusus diberi tanggung jawab pelayanan, baik sebagai diaken, penatua, pendeta, dan sebagainya. Nah, manakala membahas keteladanan dan kompetensi pelayan Tuhan, kita melihat hal ini sesuatu yang sangat penting, apalagi demi pertumbuhan gereja di masa kini. Dulu kita melihat manusia yang berjalan, yang makan, dan sebagainya. Namun sekarang ini siapa dia itu bisa kita ketahui hanya dari postingan di media sosial yang serba terbuka di zaman sekarang, yang jelas di mata dunia. Sehingga dalam tugas sebagai pelayan Tuhan, butuh sekali pastinya orang-orang yang matang secara emosional,
intelektual tapi juga spiritual. Butuh orang yang cakap melayani, orang yang tidak berhenti belajar. Apalagi jika kemudian dia mengajar, menjadi guru ya, yang digugu dan ditiru. Dan ini bukan hanya hidup saat pemberitaan firman itu sementara berlangsung sehingga menguatkan orang, tetapi juga dari berbagai aspek kehidupan. Sampai ranah pribadi juga mau tidak mau akan menjadi perhatian. Cara berpakaian, etika, sopan santun, hidup dalam keluarga dan sebagainya. Nah, dalam pelayanan memiliki pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh berhati hamba dan sesuai panggilan, bukan sekedar profesi sekarang ini, termasuk bahwa ini adalah tugas gereja dalam mempersiapkannya. Maka perlu ada pelatihan yang tidak berhenti di pertemuan, daftar foto selesai, tapi juga pastinya harus ada follow up yang juga dievaluasi. Ini penting sekali dalam mempersiapkan mereka yang siap dalam pelayanan, sehingga gereja tidak direndahkan ya, dalam tanda kutip tidak direndahkan karena kualitas para pelayan yang tidak lagi meneladani Kristus dan jadi teladan. Yang kedua, belajar dari Titus yang muda namun memberi diri dalam pelayanan dan dimentoring oleh ayah rohani Paulus. Mari belajar saling support dari dalam pelayanan ini. Kalau kita ada di Gemim, ada yang namanya pelayan khusus. Jangan sampai Pelsus lama anggap rendah. Pelsus yang baru, apalagi masih muda, kemudian ada ide dan usul dianggap tidak penting, kemudian tidak respect ya terhadap yang masih baru. Tapi kalau memang ada yang masih baru, yang baru belajar, di mentoring, diarahkan, dirangkul, dibantu, diberi pengajaran. Buatlah program bersama, sharing agar makin menghasilkan program berkualitas untuk kebaikan bersama, tapi terlebih untuk berita Injil yang makin tersebar, seperti hubungannya Paulus dan juga Titus. Kemudian yang ketiga, menjadi teladan dengan sikap dan karakter yang tidak boleh jambeking, yang boleh belajar dan terus belajar. Lakukan dengan ketulusan hati, bukan untuk mendapat untung, bukan untuk mencari muka dari manusia, tetapi semata-mata bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang keempat, menegur dengan keras itu perlu. Jadi jangan takut jika ada yang mulai berpaling dari kebenaran, ada yang mulai salah, mulai bengkok, maka kita harus berdiri dan berbicara demi kebenaran. Kita menemukan dalam Alkitab ada nabi palsu, ada rasul palsu, ada juga pelayan Tuhan yang palsu karena ajaran yang tidak sehat, ajaran yang tidak benar, bahkan ajaran yang menyesatkan. Karena apa? Demi keuntungan perut atau popoji. Kalau tahu, maka tegur dengan keras agar bertobat dan kembali pada jalan Tuhan. Kalau sudah tegur kok tidak dengar, biar nanti Tuhan yang bertindak dengan cara Tuhan. Karena cara manusia tidak mempan, apa yang orang boleh baking kan? Tapi kita dukung, doakan terus ya, agar betul-betul hati pelayanan yang ada. Kemudian yang kelima, kita kadang bertemu dengan yang katanya orang percaya, dan mungkin kita mulai kaget, kok bisa ya yang seperti itu, kelihatan rohani tapi menipu saudara seiman, suka beribadah tapi suka berdusta, pinjam uang untuk pakai demi kesenangan, atau mungkin pengelolaan uang persembahan yang disengajakan untuk kemauan pribadi, sehingga memiliki penata layanan kehidupan rohani yang kacau. Nah, cukup tahu dan kita harus pegang iman kita dengan teguh dalam pengharapan kepada Allah yang tidak berdusta. Jangan kecewa dengan dunia saat ini. Doakan dan tetap jadilah anak-anak Tuhan yang setia. Orang terdekat, gereja, pelayan Tuhan bisa saja mengecewakan. Namun Tuhan tidak pernah berdusta. Dia tidak akan mengecewakan kita. Yang paling terakhir,
Mari kita pakai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini untuk mewartakan kabar baik, untuk menjangkau mereka yang tidak dapat kita kunjungi dan doakan secara langsung. Jangan malas. Tuhan bisa pakai siapapun dengan latar belakang apapun jika Tuhan mau. Dan jika kita mau menjawab panggilan itu, mau terus belajar, maka Tuhan akan perlengkapi terus. Kita bisa belajar dengan banyak cara ya saat ini, melalui buku, guru, orang tua, pendeta. Kita melihat media YouTube seperti ini, satu dari sekian banyak referensi. Untuk apa? Untuk punya kehidupan rohani yang semakin matang. Terlebih, mari kita terus cintai firman Allah sebagai kebenaran. Karena saat kita tahu ada berita, ajaran yang sesat, yang palsu, yang tidak sehat, kalau kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu apa kata firman, maka kita tidak akan lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran tersebut. Akhirnya, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah perenungan firman Tuhan yang sudah diberitakan, ya, berharap dan kami pastikan tentunya Bapak Ibu Saudara terberkati lewat firman Tuhan yang kami sampaikan. Dan kita harus berpisah tentunya, kita akan berjumpa minggu depan, ya. Dan sebelum itu kita mengakhiri perjumpaan kita, silakan Tuti untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, saat ini mari satukan hati, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan memuliakan Engkau, Allah pengasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang tidak pernah lalai akan setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih memberkati media YouTube ini sehingga boleh kami pakai dalam pelayanan firman. Kami berdua dari tempat ini berdoa untuk semua pendengar yang ada di rumah. Kalau Tuhan dapati ada yang dalam keadaan sakit, kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, biar menikmati kesehatan, kesembuhan, pemulihan, dan biar ada umur panjang yang dinikmati bersama dengan orang-orang terkasih. Tuhan, kalau Engkau dapati ada anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, dalam pelayanan, dalam berbagai masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, Allah menghibur, menguatkan, dan Allah yang akan terus bersama, sehingga pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan, dan itu menjadi pegangan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selesai berbicara, namun kami tahu Tuhan dalam Roh Kudus Tuhan tidak akan pernah berhenti berbicara. Maka tolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang senantiasa hidup takut akan Engkau, menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini kami dalam doa dan permohonan ini, kami sungguh percaya hidup kami diberkati, maka kami minta jadikan kami berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.